ayatina ila fir'auna wa malaihi fadzalamu biha fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian kita awali rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berusaha memasukkan kalimat ini ke dalam akal kita. Kemudian kita berusaha akal kita mencerna, menjadikan bagaimana jasad kita ini supaya mengikuti yang ada dalam akal kita. Bagaimana caranya orang bersyukur itu, sehingga dengan adanya rasa syukur yang telah diamalkan, maka pelan-pelan rasa syukur itu akan masuk ke dalam hati, sehingga diawali dari qaulan syadida, dengan perkataan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah amalan-amalan kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas wama wajadna li aktsarihim, dan tidaklah kami mendapati, tidak kami lihat li aktsarihim, dari kebanyakan mereka ini, min ahdin, orang yang memenuhi janji. Wa in wajadna, akan tetapi kami mendapati mereka ini aksarohum, kebanyakan mereka ini lafasiqin, orang-orang yang senantiasa membuat fasik, membuat fusuk, membuat dosa. Kita lanjutkan ayat yang ke-103. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa. Kemudian ba'atsna, kami bangkitkan, min ba'dihim, setelah mereka ini, Musa, Nabi Musa, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Maksudnya bersama ayat-ayat kami ini Nabi Musa dikasih kekuatan mukjizat, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, ila Fir'auna wa malaihi, dan para pembesarnya, fadzalamu biha, fadzalamu, maka mereka mendolimi, biha, dengannya, fandur kaifa kana aqibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan. Hadratul muhtaramin, summa ba'atsna, kemudian kami bangkitkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan bukan sebagaimana yang Allah berikan kepada
Kalau kepada kaum Madian Allah berikan kata akhohum. Akhohum kepada kaumnya kaum Ad, kaum Nabi Nuh, Allah mempergunakan akhohum. Tetapi kepada Fir'aun dan para pembesarnya Allah Subhanahu wa taala mempergunakan ba'atsa, bangkit. Mempergunakan kalimat bangkit. Summa ba'asna, kemudian kami bangkitkan mim ba'dihim Musa, setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi Musa. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Fir'aun ini seorang raja. Bagaimana ceritanya Fir'aun itu pernah kita bahas di awal-awal juz 1 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Bani Israel. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa bil bayyinat bi ayatina, dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Wa dzalamu biha, maka zalamu, zalim niku gelap. Wa dzalamu biha, maka mereka menggelapkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, summa ba'atsna, kemudian kami membangkitkan bagaimana suasana dan keadaan ketika itu dikuasai oleh sebuah pemerintahan atau kerajaan yang di sana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat ba'atsna, kami bangkitkan. Berarti semua waktu itu dalam keadaan tidur. Artinya mulai dari para pembesarnya, kemudian Fir'aun dan para pembesarnya, kemudian napa jenenge penghuni istana, bahkan pada seluruh rakyatnya waktu itu dalam keadaan tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala mempergunakan nama bangkitkan. Kemudian kami bangkitkan mim ba'dihim, setelah mereka ini seorang nabi, seorang utusan rasul bernama Nabi Musa. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Bagaimana Nabi Musa sejak kecil Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya, mukjizatnya. Nabi Musa lahir, sebelum lahir Allah Subhanahu wa taala menghendaki ujian yang besar sebelum kelahiran Nabi Musa, dengan cara bagaimana Fir'aun ini bermimpi akan ada seorang anak yang lahir
seorang anak yang akan lahir dan akan menggulingkan kekuasaannya, akan merobohkan kekuasaannya. Itu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Sehingga sebelum Nabi Musa lahir ini, Nabi Musa sudah diuji dengan ujian yang dengan ujian yang berat. Bahkan bagaimana supaya Nabi Musa ini tersembunyi ketika lahir, supaya tidak menangis, maka lidahnya Nabi Musa ini di dengan bara, sehingga lidahnya itu mengkeret. Kemudian Nabi Musa ini terkenal dengan nabi yang gagap. Nabi yang gagap maksudnya nabi yang tidak bisa lancar berbicara. Ini asbab proses ketika lahir itu terjadi, bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ini berusaha menghabisi setiap bayi laki-laki. Nah, mulai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa ini sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, maka tidak benar ketika ada saat ini orang yang menyatakan, sebagian kita ini mengatakan bahwa keajaiban itu ada pada tongkatnya Nabi Musa. Itu tidak benar. Tongkat itu adalah salah satu sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi. Setiap nabi itu mesti mempunyai tongkat. Setiap nabi itu mempergunakan, bukan memiliki, tapi mempergunakan. Tongkatnya bagaimana? Apa saja, wis ono kayu saono ika seadanya. Kenapa? Karena tongkat ini adalah sunnah daripada Rasul, sunnah daripada Nabi. Maka juga terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tongkat itu sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, bahwa sesungguhnya Allah ini maha ganjil. Allah Subhanahu wa taala maha ganjil, itu akan mencintai sesuatu yang ganjil. Nah, ketika kita melihat kaki kita ini dua, maka ketika kita mempergunakan tongkat ini supaya ganjil kaki kita. Para ulama menyatakan demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bagian daripada ayat-ayat kami atau mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun dan wa malaihi, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Fadzalamu biha, maka mendolimi dengannya. Maksudnya Fir'aun dan para pembesarnya itu menggelapkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mengutus Nabi Musa dengan cahaya
tapi mereka menghendaki cahaya ini supaya padam. Maka Allah mempergunakan kalimat fadzalamu. Jadi tidak menginginkan adanya agama, fadzalamu biha. Maka Fir'aun dan bala tentaranya ini tidak menghendaki ada agama. Fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Fandur, maka perhatikanlah bagaimana, kaifa itu bagaimana, kana akibatul mufsidin, akibat dari orang-orang yang membuat kerusakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya kayak sebagaimana ayat yang ke-100. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini karena kasih sayangnya karena kasih sayangnya ketika manusia ini dalam keadaan lupa, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap utusan. Kalau kepada sinten, mulai kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu masih ada orang-orang yang beriman tapi akean di sing beriman sampai sing ingkar. Kemudian kepada juga kaum Ad. Kaum Ad ini bukan mereka ini tidak beriman. Buktinya apa? Mereka mengatakan, dulu umatnya Nabi Nuh, mereka ini ditenggelamkan oleh Allah. Nah, mereka kenal nama Allah. Mereka kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai kekuasaan yang besar. Tahu. Sebagaimana juga kepada kaum Samud. Tapi kepada Fir'aun dan wa malaihi, mereka ini sudah benar-benar tidak tahu. Sudah benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa? Nah, inilah kewajiban bagi orang yang beriman. Kewajiban orang-orang yang tahu tentang kebenaran. Ini senantiasa mengingatkan. Maksudnya mengingatkan ini bagaimana? Kita ini berusaha untuk sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian berkatalah, waqulu, dan berkatalah dengan perkataan yang sadida. Jadi sering-sering menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang kebesaran Allah. Dalam kehidupan sehari-hari ini jangan lupa, kita ini senantiasa bercengkerama dengan komunitas, bercerita dengan saudara, dengan teman. Itu jangan lupa kita itu mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa qulu qaulan sadida. Ketika mendengar kabar baik dari saudara, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini qaulan sadida. Bagaimana ketika mendapati saudara kita ini dalam keadaan yang mungkin
ditimpa dengan kesusahan, dengan kemalangan, maka kita ucapkan Masya Allah. Tidaklah itu kecuali ada dari kehendak Allah, Masya Allah. La quwwata illa billah. Jadi kita senantiasa mengucapkan bagaimana supaya mereka ini kebiasaan mengucapkan sebagaimana yang kita contohkan. Alhamdulillah. Kemudian ketika ada saudara kita yang mengucapkan hal-hal yang kadang-kadang kita ini nggak berani menyebut nama Allah. Kadang-kadang kita itu mempergunakan istilah-istilah kita sendiri. Oh, apa jare sing ngecat Lombok? Loh, sing ngecat Lombok ini ku sinten? Karena Allah ini mempunyai nama. Rob ini mempunyai nama, yaitu Allah. Jadi orang beriman ini jangan segan-segan mengucapkan wa qulu qaulan sadida. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah niku. Jadi ucapkan perkataan yang baik. Ucapan yang baik ini adalah Al-Quran. Pertama, dalam Quran surat Al-Fatihah, pembukaan dari Al-Quran ini, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ceritakan. Jangan sungkan-sungkan kita menceritakan Alhamdulillah, kita menceritakan tentang kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Supaya orang di sekitar kita ini nggak lupa bahwa kita ini berada dalam kekuasaan Allah. Supaya di sekitar kita ini nggak lupa bahwa kita ini berada dalam kerajaan Allah. Jadi apapun yang terjadi ini kita terikat dengan hukum dari kerajaan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahim. Walillah, miliknya Allah, mulku, kerajaan, as-samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan kerajaan yang ada di bumi. Ini semuanya milik Allah, dalam kerajaannya Allah, teritorialnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah ini kita jangan segan-segan, jangan sampai malu karena budaya kita sudah hilang sehingga kita malu menyebut nama Allah. Jangan sampai kita merasa malu menyebut nama Allah karena kita berada dalam teritorialnya kekuasaan Allah. Wong kita menyebut nama presiden, kita tahu nama presiden, kita bukan menyebut nama, bahkan kita seakan-akan bangga menyebut nama presiden. Maka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki teritorial langit dan bumi ini kita jangan merasa nopo jenenge, seakan-akan gak pantas ketika kita menyebutkan nama Allah itu. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina. Kemudian kami bangkitkan setelah mereka ini Nabi Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun. Allah mempergunakan kata ba'atsna. Kami bangkitkan, kenapa? Karena Fir'aun dan para pembesarnya ini sampai nggak tahu tentang, nggak pernah ada yang menyebut nama Allah, nggak pernah ada yang menceritakan tentang kerajaan Allah, kerajaan segala sesuatu itu miliknya Allah. Ini nggak ada yang menceritakan sehingga Fir'aun ini sewenang-wenang. Mereka takut kehilangan kekuasaan itu. Jadi pelajaran pada ayat yang 103 ini tentang
bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata ba'atsna mim ba'di Musa. Setelah mereka ini Allah bangkitkan Nabi Musa dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Kemudian Fir'aun menggelapkan sehingga Fir'aun tidak mau ada cahaya agama. Maka jangan sampai kita ini mempunyai sifat sebagaimana ini ada sifat Nabi Musa dan sifat Fir'aun. Ketika kita ini mendengar ada orang yang menyebutkan nama Allah, menyebutkan bagaimana syukur, alhamdulillah, masya Allah, kemudian menceritakan kebesaran Allah, sikap kita ini seperti Nabi Musa apa seperti Fir'aun? Kalau seperti Fir'aun dan para pembesarnya, maka kita akan berusaha menghalangi fadolamu biha, maka mereka fadolamu itu berusaha menggelapkan. Maksudnya menggelapkan ini adalah tidak menghendaki cahaya. Jangan sampai kita seperti Fir'aun. Maka ketika kita ini seperti Fir'aun, fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Fandur, maka perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Mufsidin itu fasad. Fasad itu adalah rusak. Mufsidin adalah orang yang membuat kerusakan. Artinya Fir'aun ini orang-orang yang menggelapkan, yang tidak mau adanya agama ini, termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Akibatnya bagaimana? Ya ceritanya Fir'aun itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai siksa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siksaan yang pertama niku ketika Fir'aun ini lupa kepada Tuhannya. Itu siksa yang pertama. Siksa yang kedua, dijadikannya Fir'aun ini benar-benar cinta dunia. Sehingga Fir'aun dan para tentaranya ini takut kehilangan dunianya. Harta, tahta, wanitanya itu takut kehilangan dunianya. Kemudian bagaimana ketika takut kehilangan dunianya, Allah Subhanahu wa taala mengirim ujian berupa belalang, kata, kemudian menjadikan air di seluruh tanah Mesir itu menjadi darah. Ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bagaimana kaifakana akibatul mufsidin. Jadi yang membuat kerusakan ini adalah orang-orang yang tidak berusaha mewujudkan agama, tidak berusaha membantu orang-orang yang mendakwakan agama. Orang-orang yang membuat kerusakan ini adalah orang-orang yang tidak berusaha membuat agama ini tetap wujud dalam ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa napa niku di dalam Quran surat As-Saff, liyudhirau ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Liyudhirau, untuk mendohirkan, ala dini kullihi, di atas segala agama, di atas segala napa jenis kebudayaan. Agama ini harus ada di atas kebudayaan. Budaya-budaya itu harus hilang
adanya budaya tetap ada di bawah kendali agama. Liudhira, untuk mendohirkan alat dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dan kafa itu kabehan, keseluruhan dalam diri jiwa raga kita ini untuk agama. Wa kafa billahi syahida. Untuk syahida niku bertasahud nih, bersaksi. Dan itu ada dalam bacaan tahiyat. At-tahiyat, kita menghormati, mubarakah. Ketika kita menghormati agama, maka keberkahan daripada agama Allah Subhanahu wa taala wujudkan. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawat ketika berkah maka sambung dengan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dicontohkan melalui Rasulullah. Thayyibah, maka kebaikan ini akan muncul, diawali dari menghormati. Hadirin yang dirahmati Allah, summa ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi fadzalamu biha fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan. Pun samonten mawon, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.